Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Siti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persalinan. Nah, bagian luas dari persalinan itu kan ada pengertian dari persalinan sendiri. Nah, ada ciri-cirinya, ada fase-fasenya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Kalau misalnya ibu-ibu udah pengen tahu banget faktor apa aja yang mempengaruhi persalinan, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Jangan lupa ditonton sampai akhir. Nah, untuk yang pertama sendiri itu namanya passage atau jalan lahir. Jalan lahir merupakan komponen tetap yang artinya dalam konsep obstetri modern tidak diolah untuk melancarkan proses persalinan kecuali jalannya lunak pada keadaan tertentu tanpa membahayakan janin. Faktor passage atau biasa disebut dengan jalan lahir secara umum dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ada jalan lahir yang lunak, ada juga jalan lahir yang keras. Jadi jalan lahir yang lunak itu yang benar-benar yang gak ada tulangnya, seperti kayak misalkan contohnya itu ada serviks, ada vagina, atau ada otot rahim. Nah, biasanya kalau misalkan ibu yang mau bersalin itu kan merasakan adanya nyeri, merasakan adanya sakit. Nah, kalau misalnya ada rasa sakit itu si kepala janin itu lagi ketekan ke bawah, itu menekan dari otot-otot rahim. Kenapa ibu yang mau bersalin itu bisa merasakan sakit, bisa merasakan nyeri? Itu dari yang bagian jalan lahir lunaknya. Terus yang bagian jalan lahir kerasnya itu terdiri dari pertulangan, kayak misalkan ada tulang panggul seperti oskosae atau yang disebut juga tulang inominata. Nah, terus yang kedua ada osakrum atau tulang kelangkangan, yang ketiga ada oskoksigis. Nah, kalau misalnya oskoksigis itu berada di bawah atau yang ada anus, nah terus itu di anus kayak gitu kan, nggak jauh dari anus, itu kayak gini nih, oskoksigis namanya. Nah, kalau misalkan ibu hamil sakit banget yang mau lahiran, itu masih dalam batas wajar, atau itu tuh masih emang hal yang normalnya itu kayak gitu kan, harus melalui passage atau jalan lahir, itu harus disiapkan. Yang kedua itu ada namanya power atau tenaga ibu. Power didefinisikan sebagai kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari his atau yang namanya itu kontraksi uterus dan tenaga meneran dari si ibu. Salah satu pada ibu yang akan bersalin itu membutuhkan waktu 7-13 jam. Jika melalui waktu ini disebut kala satu memanjang. Kala satu memanjang jika tidak ditangani dengan segera akan menyebabkan partus lama. Jadi kalau misalkan udah ada pembukaan nih, fase laten saya sudah menjelaskan itu dari dari pembukaan 0 sampai pembukaan 3. Sedangkan fase aktif itu di pembukaan 4 cm sampai pembukaan lengkap atau pembukaan 10 gitu. Jadi ada batas waktunya gitu kan. Kalau misalkan ibu yang akan melahirkan itu biasanya si bidan itu akan akan memberitahu ibu atau akan ngomong nih, ibu sudah makan belum, ibu sudah minum belum, ibu istirahat terakhirnya kapan, ibu tidur terakhirnya kapan gitu. Bu, kalau misalkan capek tidur dulu ya, baru nanti jalan-jalan lagi. Ibu mau main bola nggak buat mempercepat pembukaannya gitu kan biasanya. Nah, kalau misalkan bidan udah ngomong kayak gitu, itu bukan tanpa tujuan, tapi buat memperkirakan kalau misalkan tenaga ibu itu cukup buat nanti mengejan kayak gitu. Nah, jangan sampai saya mau udah nggak tidur selama 2 hari misalkan soalnya perutnya sakit, saya mah nggak mau makan soalnya muntah-muntah mulu, mual gitu kan, pengen banget deh cepet ngelahirin kayak gitu. Itu kan kalau misalkan ibunya yang istirahatnya udah nggak teratur, terus bawahannya itu mual, malas kemana-mana, itu kan akan mempengaruhi dari si tenaga ibu yang akan bersalin gitu. Jadi acuan pertama buat ibu yang akan melahirkan itu ya ibunya sendiri, bukan dari bidannya. Nah, kalau misalkan bidan terus suaminya atau keluarganya itu hanya sebagai support system ibunya agar semakin kuat gitu. Jadi power dari ibu sendiri itu atau tenaga ibu sendiri itu penting yang akan melahirkan ya. Jadi banyakin istirahat, banyakin minum, terus banyakin jalan-jalan kecil, terus jongkok kalau misalkan dibutuhkan kayak gitu kan, makan buah-buahan yang baik, terus hindari dulu makan makanan yang manis. Kalau misalkan berat badannya cukup kayak gitu, jangan dulu makan makanan yang yang pedes banget kayak gitu. Itu kan akan mempengaruhi si janin buat
keluarnya kayak gitu, buat turun si kepala tersebut. Itu ada yang namanya passenger, janin dan plasenta. Nah, passenger sendiri itu berarti menumpang-numpang. Dalam bahasa Indonesia persalinan adalah plasenta. Hal-hal yang mempengaruhi atau perlu diperhatikan mengenai janin adalah ukuran kepalanya. Nah, terus yang kedua presentasinya, letaknya, sikap dan posisi janin. Sedangkan untuk plasenta atau ari-ari diperlukan atau yang harus diperhatikan sendiri adalah letak besar dan luasnya. Nah, untuk yang pertama, bagi janinnya itu kenapa kalau misalkan ibu yang akan bersalin itu si bidan itu harus bilang dulu, Bu, coba USG dulu ya. USG itu tujuannya yang trimester terakhir atau trimester 3 itu untuk mengetahui si janinnya itu posisinya udah normal belum. Kalau misalkan posisinya si kepala itu masih di fundus atau masih di atas, itu kan namanya sungsang. Nah, kalau misalkan sungsang kan biasanya harus sesar gitu kan biasanya. Nah, terus kalau misalkan posisi kepalanya sendiri itu ada di bagian perut sebelah kanan atau bagian perut sebelah kiri, itu kan namanya lintang. Nah, posisi yang benar atau posisi normal dari proses melahirkan sendiri itu si kepala itu berada di bawah atau udah masuk panggul sendiri. Nah, itu udah posisi normal. Itu dari si janinnya. Nah, terus berat janin juga harus diperhatikan. Makanya kenapa bidan-bidan itu kalau misalkan si ibunya mau melahirkan itu dibilang jangan makan es krim ya, takutnya nanti bayinya udah kegedean kayak gitu. Nah, terus stop dulu ya makan makanan esnya, jangan makan seafood. Itu ada tujuan tersendiri buat nanti si ibu itu melahirkan dengan lancar kayak gitu. Jadi kalau misalkan bidan ngomong itu bukan tanpa sebab, itu semuanya ada sebabnya nanti di persalinan kayak gitu. Nah, untuk letak plasenta atau ari-ari sendiri itu tuh biasanya kalau misalkan udah bagus posisinya kan di atas atau di samping nggak apa-apa. Kalau misalkan posisinya itu berada di di jalan lahir atau menutupi jalan lahir atau yang namanya itu plasenta previa, nah itu nggak bisa tuh untuk persalinan normal, soalnya si kepala bayi itu nggak masuk ke lubang vaginanya gitu. Jadi kenapa kalau misalkan USG itu kan biasanya kalau misalkan si plasenta atau ari-arinya sendiri itu nggak bagus posisinya, biasanya itu dikasih obat sama dokter atau minum ya Bu, nanti minimal 3 liter minumnya biar si ari-arinya itu agak keatasan sedikit kayak gitu. Kalau misalkan ari-arinya itu berada di samping atau berada di bawah, itu biasanya disarankan untuk minum lebih banyak lagi gitu. Siapa tahu nanti si ari-arinya itu atau plasentanya itu akan bergeser menutupi jalan lahir gitu. Jadi nggak ke jalan lahir banget kayak gitu. Nah, terus untuk konsisten besar enggaknya, luas enggaknya itu kan biasanya diperkirakan sama dokter yang USG-nya kayak gitu. Jadi untuk pembahasan kali ini kan ada yang namanya faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama itu ada PCC atau jalan lahir bayi. Nah, jalan lahir itu yang dari vagina ya, yang normal itu dari vagina. Nah, terus yang kedua itu ada power sendiri itu tenaga dari ibu. Makanya kalau misalkan mau lahiran itu tidur. Kalau misalkan nggak bisa tidur ya udah yang penting merem atau istirahat dulu. Jangan banyak gerak dulu gitu kan. Kalau misalkan pengen gerak boleh gerak, asal nanti yang konsistensi. Kalau misalkan udah capek, kalau misalkan udah jam 12 malam waktunya tidur ya tidur kayak gitu. Jangan sampai nanti pas lahir atau pas mau hujan itu lemes banget, tenaganya udah nggak ada gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada passenger atau janin dan plasenta, janin dan ari-ari. Jadi kalau misalkan lagi hamil itu jangan bosan-bosan buat USG sama periksa ke bidan kayak gitu. Kalau misalkan mau nanya tentang kehamilan, persalinan setelah nikah itu boleh nanti ditanyakan saja di komen biar lebih jelasnya. Segitu dulu kayaknya buat pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.